Akhirnya gue kesampaian juga untuk ngebahas Radeon RX 9070 setelah gue nge-review Radeon RX 9070 XT. Ya, RDNA 4 dengan 9070 XT yang kemarin udah sempat gue review, itu gue menyimpulkan bahwa 9070 XT adalah GPU yang memang cukup superior karena menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada RTX 5070 Ti ataupun RTX 4080 Super, dan performancenya bisa cukup mengimbangi kedua GPU tersebut. Tapi untuk Radeon RX 9070 polos, ini sebetulnya punya harga yang selisihnya cukup tipis dengan 9070 XT. Dan penempatan harga ini juga jadinya cukup berbanding lurus dengan MSRP dari RTX 5070 polos ataupun si RTX 4070 Super yang memang saat ini 4070 Super itu menjadi GPU dengan value terbaik menurut gua. Apalagi sekarang harga dari RTX 4070 Super itu udah starting mulai dari 10 jutaan, dan untuk seri-seri khusus seperti ini mungkin di sekitar 11 juta rupiah. Kali ini gue kedatangan dari Gigabyte untuk kartu grafisnya kebetulan, dan untuk versi gaming OC yang ditawarkan oleh Gigabyte ini kalau gue cek di marketplace itu juga ada di angka sekitar 11 jutaan ketika gue udah masukin kode voucher ya. Sebetulnya harganya sih ada di sekitar 12 juta rupiah untuk Radeon RX 9070 Gaming OC dari Gigabyte. Jadi untuk komparasinya gue menggunakan GPU gue pribadi yang biasa gue gunakan di PC sehari-hari gue, yaitu RTX 4070 Super Eagle yang memang secara harga juga kurang lebih mirip-mirip. Kartu grafis ini secara desain tentu sebetulnya berbeda dengan versi Eagle karena untuk seri Gaming OC ini dia secara dimensi itu memang sedikit lebih besar. Tapi gue pikir tadinya tuh si 9070 polos ini bakalan lebih besar dari ini. Karena biasanya desain dari seri Gaming OC ini udah mepet-mepet dengan seri Aorus dari Gigabyte. Tapi ternyata enggak, ini masih 2 slot lebih sedikit aja. Bahkan bisa dikategorikan 2 slot dan panjangnya juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi harusnya ini kalau misalkan kalian rakit PC Mini ITX masih banyak lah casing yang muat dipasangin dengan kartu grafis ini. Gigabyte juga menawarkan gimmick yang menurut gua agak aneh ya, karena di sini ada semacam kayak slider gitu di bagian atasnya yang menurut gua secara fungsi juga nggak terlalu gimana-gimana banget karena memang nggak ada efeknya sama sekali. Ketika kalian geser ini ke sebelah sini, tulisan Radeonnya itu jadi ketutup setengah dan LED strip itu jadi kelihatan ya, sementara tulisan Gigabyte-nya jadi nggak menyala gitu. Sementara kalau di slide lagi ke arah sini, dia tuh untuk tulisan Gigabyte-nya jadi warna-warnaan RGB. Cuma begitu aja sih sebetulnya fiturnya. Lalu kalau kita cek lagi di sini, Gigabyte masih menawarkan dual BIOS mereka, tapi untuk dual BIOS di sini juga sebetulnya nggak ada efek apapun kecuali ya fan curve-nya aja yang berubah, yang mana itu bisa kalian set sendiri profilingnya lewat OS tanpa lewat dual BIOS seperti ini. Ini banyak banget sih vendor-vendor GPU yang bikin dual BIOS atau one click OC atau apapun itu namanya, tapi sebetulnya nggak ada perbedaan performance sama sekali. Kalaupun beda clock speed ya paling beda 25 MHz, dan karena temperaturnya udah pada adem semua, jadinya boost clock-nya juga tetap bakalan bisa lebih dari itu. Yang membedakan sebetulnya untuk seri Gaming OC dan juga Aorus kali ini cukup banyak ya, karena seri Aorus itu udah diubah fan-nya menjadi Hawk fan namanya, sementara untuk seri Gaming OC masih menggunakan fan WindForce dari Gigabyte. Kurang lebih seperti itu sih. Dan kalau kita bicaranya spesifikasi juga antara 9070 polos dan juga 9070 XT itu sebetulnya bedanya lumayan ya untuk compute unitnya. Jadi apakah dengan VRAM 16 GB-nya si RX 9070 polos ini bisa menghantam habis-habisan RTX 4070 Super? Di sini juga menjawab pertanyaan kenapa gue nggak compare ke RTX 5070 polos ya. Yang pertama itu jelas karena gue belum pegang RTX 5070 polos sampai sekarang. Yang kedua, kalau kalian ngecek reviewan-reviewan luar, RTX 4070 Super ini punya performance yang kurang lebih on par dengan RTX 5070. Bahkan di beberapa skenario tertentu, RTX 4070 Super masih bisa sedikit lebih unggul daripada si RTX 5070, yang menyebabkan 4070 Super ini memang punya value performance yang sangat-sangat baik. Apakah dengan adanya si RX 9070 polos ini bisa menggantikan RTX 4070 Super, atau at least jika kalian mau rakit PC gaming, kalian bisa mendapatkan alternatif yang sangat-sangat baik dengan adanya VRAM 16 GB di RX 9070 Super lagi 9070 polos ini. Kita akan lihat performance-nya dengan testbed yang seperti biasa gue gunakan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan Ryzen 7 9800X3D dan juga B850 Aorus ya untuk motherboardnya. Tapi kali ini
Untuk resolusi gamenya, gue nggak menggunakan resolusi 4K, melainkan gue menggunakan resolusi 2560x1440 alias 2K. Ada resolusi native, ada menggunakan upscaler, dan untuk frame generation, gue nggak akan membandingkan secara langsung dengan si RTX 4070 Super kali ini, karena untuk FSR frame gain dan juga DLSS frame gain ini dua-duanya juga cukup berbeda, jadi nggak ada perbandingan untuk isi latency karena kita nggak akan membahas soal frame generation di sini. Oke, kita lihat aja untuk performance-nya seperti apa. Gue bakalan mulai dari temperatur terlebih dahulu ya. Untuk Radeon RX 9070 Gaming OC dari Gigabyte, ini untuk GPU temperaturnya maksimum ada di angka sekitar 62 derajat Celcius. Sementara untuk memori temperaturnya itu cukup tinggi ya, meskipun untuk RX 9070 ini memorinya itu masih GDDR6. Temperaturnya itu maksimum ada di angka 86 derajat Celcius saat dia menjalankan stress test. Jadi untuk GPU temperatur sebetulnya 4070 Super Eagle itu masih sedikit lebih tinggi temperaturnya, tapi untuk memori temperaturnya itu justru memori temperatur dari 4070 Super Eagle sedikit lebih rendah dari si RX 9070 Gaming OC. Lalu selanjutnya ialah GPU power. Di sini untuk idle powernya si Radeon RX 9070 Gaming OC dari Gigabyte, idle powernya cukup tinggi ya di 27 Watt. Padahal kemarin gue sempat ngetes untuk RX 9070 XT itu cuma sekitar 11 Watt aja kalau nggak salah. Jadi RTX 4070 Super Eagle di sini powernya tergolong rendah, idle-nya di 5 Watt, dan untuk maksimum powernya saat menjalankan stress test di sini sebetulnya bedanya tipis ya antara 9070 dan juga 4070 Super. Si RX 9070 Gaming OC itu ada di angka 245 Watt saat full load dan 4070 Super Eagle ada di angka 220 Watt aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke benchmark sintetik, yaitu adalah 3D Mark yang gue masukin di sini untuk grafik score-nya. Kalau kita perhatiin di semua skenario baik Firestrike Ultra, Timespy Extreme ataupun Pot Royal yang menggunakan ray tracing, di sini RX 9070 Gaming OC lebih unggul daripada RTX 4070 Super. Selisihnya itu cukup jauh ya antara RTX 4070 Super dan juga RX 9070. Tapi bagaimana pada real world skenario-nya, yaitu di gaming? Di Cyberpunk 2077, kalau kalian lihat pada resolusi native tanpa menggunakan ray tracing, memang RX 9070 Gaming OC ini jauh lebih unggul daripada RTX 4070 Super. Selisihnya lumayan banget loh, ini di atas 20% gapnya. Tapi ketika kita menggunakan ray tracing, ini kemampuannya jadi berimbang dan cenderung RTX 4070 Super-nya itu masih sedikit lebih unggul. Tapi kalau kita menggunakan upscaler seperti menggunakan FSR ataupun DLSS, RX 9070-nya itu bisa mengimbangi bahkan sedikit lebih unggul daripada RTX 4070 Super. Ini menarik sih mengingat Radeon udah memiliki AI upscaler juga yang kualitasnya juga udah cukup bersaing. Jadi kalau kalian pingin manfaatin upscaler, sebetulnya si RX 9070 ini masih bisa mengungguli sedikit dari si RTX 4070 Super. Terlebih lagi kalau kalian nggak peduli sama ray tracing. Tapi di game lain, contohnya seperti Hogwarts Legacy ini, baik itu resolusi native tanpa ray tracing, menggunakan ray tracing, ataupun menggunakan upscaler, di sini untuk RX 9070 Gaming OC itu tetap lebih unggul daripada RTX 4070 Super. Selisihnya pun di sini lumayan banyak ya. Jadi gua rasa kalian bisa mempertimbangkan juga nih kayaknya untuk Radeon RX 9070 Gaming OC. Selanjutnya ialah Black Myth Wukong. Di sini berbeda lagi. Jadi sebetulnya performance dari si RX 9070 ini masih terlihat inkonsisten di beberapa game. Seperti di Black Myth Wukong yang memang unggul tipis aja menggunakan FSR 100 atau menggunakan DLAA kalau di Nvidia ya. Dan ketika kita menggunakan ray tracing itu bedanya jauh sekali dengan RTX 4070 Super. Selanjutnya ialah Horizon Zero Dawn. Untuk game yang satu ini baik itu resolusi native ataupun menggunakan upscaler seperti FSR ataupun DLSS, di sini Radeon RX 9070 unggul dari RTX 4070 Super. Unggulnya memang nggak terlalu jauh karena keduanya juga udah dapat FPS yang sangat-sangat tinggi untuk game yang satu ini. Ini kalau misalkan slide-nya kecepatan, kalian bisa pause aja dan simak aja angkanya itu seperti apa. Selanjutnya adalah The Last of Us Part 1. Untuk game yang satu ini juga kurang lebih seperti itu. Radeon RX 9070 Gaming OC tetap unggul baik itu kalian menggunakan upscaler ataupun menggunakan resolusi native. Jadi kalau gamenya memang nggak ada ray tracing, sebetulnya kalian aman-aman aja dengan si RX 9070 ini karena udah bisa dipastikan kemampuannya pasti bakalan lebih unggul daripada RTX 4070 Super. Tapi di beberapa game yang memang ray tracingnya itu menggunakan DXR macam kayak Far Cry 6, itu si Radeon RX 9070-nya bisa lebih unggul dari si RTX 4070 Super ya. Walaupun memang selisihnya juga nggak terlalu jauh, paling cuma sekitar 8 atau 10% aja.
Jadi kalian bisa lihat di sini untuk hasilnya seperti apa. Untuk Monster Hunter Wilds selanjutnya, ini gua hanya menggunakan ray tracing aja. Karena di Monster Hunter Wilds ini entah kenapa cukup menarik ya. Karena di Radeon itu semua rata-rata performance-nya well optimized untuk Monster Hunter Wilds ini. Performance dari RX 9070 ini lebih unggul, menggunakan upscaler juga masih tetap lebih unggul. Tapi kalau misalkan kita kalkulasiin semua performance-nya, baik itu resolusi native tanpa ray tracing, menggunakan ray tracing, ataupun menggunakan upscaler, di sini gue mendapatkan angka geomin kurang lebih sekitar 12% lebih kencang dari RTX 4070 Super ya. Yang mana RX 9070 Gaming OC dari Gigabyte ini memiliki harga sekitar 11 jutaan, harga yang juga sebetulnya mirip dengan RTX 4070 Super Eagle ataupun RTX 4070 Super untuk versi Aero dari Gigabyte. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 11 jutaan juga. Jadi kalau harus dibandingkan harganya sebetulnya sangat-sangat berimbang, tapi kalian mendapatkan benefit performance gaming yang 12% lebih tinggi dari RTX 4070 Super. Cuma itu bukan berarti menyimpulkan bahwa GPU ini pasti lebih baik dari RTX 4070 Super. Belum tentu seperti itu. Karena kalau kita ngelihatnya di kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya kalian ingin menggunakan GPU-nya untuk AI, di sini RX 9070 itu ya bakalan ketinggalan bahkan dengan RTX 4070 Super yang VRAM-nya lebih kecil dari si RX 9070 ini. Di sini konteksnya jika menggunakan Windows ya, bukan menggunakan ROCm dari Linux. Bahkan sekelas RX 9070 XT aja itu masih tetap di bawah RTX 4070 Super loh. Beda cerita kalau misalkan kalian menggunakan LM Studio sih. Kalau kalian menggunakan LM Studio, di sini peran VRAM-nya memang cukup penting sehingga RTX 4070 Super memang bakalan mepet jika kalian menggunakan AI text generation seperti DeepSeek dengan parameter 8 billion. Kalau parameternya semakin gede, di sini 4070 Super bakalan semakin mepet karena VRAM-nya udah mentok di 12 GB. Cuma, kalau kalian berencana untuk pakai GPU ini buat Blender dan kalian berharap ekspor atau rendernya itu sekencang Nvidia, sebaiknya pikir-pikir lagi karena memang kemampuan rendernya untuk RX 9070 ini masih tetap di bawah dari RTX 4070 Super. Bahkan dalam pengujian gua ini di Blender Benchmark untuk Xinjiang Shop, kemampuannya masih setengah dari RTX 4070 Super. Begitu pula dengan encoding video, walaupun encode video di AMD ini udah sangat-sangat baik ya sekarang di RDNA 4, tapi memang kemampuan performance-nya atau speed exportnya itu masih kalah kencang dengan Nvidia. Seperti 9070 XT ataupun 9070 polos di sini yang memang masih kalah dengan RTX 4070 Super. Tapi ini balik lagi ya, tergantung sequence dan juga workflow yang kalian gunakan pada video editing kalian itu seperti apa. Ya, dengan harga sekitar 11 jutaan, Radeon RX 9070 polos ini menjadi opsi yang cukup menarik. Apalagi kalau misalkan kalian bisa mendapatkan dengan harga 10 jutaan, karena pasti ada juga yang jual di angka 10 jutaan untuk RX 9070 polos. Menjadi alternatif yang menarik di sini konteksnya jika kalian memang betul-betul fokus untuk bermain game. Karena dalam beberapa skenario tertentu, tentu kita tahu lah Radeon itu untuk di AI itu masih cukup ketinggalan dengan Nvidia punya. Lalu untuk di encoder video, meskipun ini udah jauh lebih baik, udah jauh lebih kencang, tapi kalau kita bandingin dengan RTX 50 series, itu juga akan masih tertinggal sebetulnya. Dan juga untuk productivity seperti Blender. Tapi kemampuan gamingnya, bahkan untuk FSR 4 ya, itu udah sangat-sangat breakthrough untuk AMD. Walaupun ya sekali lagi, FSR 4 ini ya memang eksklusif untuk RDNA 4. Dia udah menggunakan AI upscaling seperti DLSS, tapi kekurangannya ialah sebetulnya nggak bisa dibilang kekurangan karena Nvidia memang udah satu step di atasnya dengan adanya DLSS 4 pada model transformer mereka yang memang kualitasnya sedikit lebih baik daripada si FSR 4. Tapi bukan berarti si Radeon ini jadinya seburuk sebelumnya gitu. Ini menunjukkan improvement yang sangat-sangat baik untuk RDNA 4 dan gua harap AMD bisa menawarkan seri mid-end yang juga sama baiknya kelasnya seperti RX 9070 dan juga 9070 XT. Tapi kalau gue harus milih, sebetulnya harga dari 9070 polos ini meskipun dia punya performance yang cukup baik jika kita bandingkan dengan 4070 Super, tapi secara harga sebetulnya dia beda tipis dengan 9070 XT yang ngebikin orang-orang rasanya tuh kayaknya nanggung beli 9070 XT aja kali sekalian ya gitu. Jadi ya kalau kalian ngerasa selisih 1 atau 2 juta itu banyak, ya kalian bisa pilih ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa 1 atau 2 juta itu sedikit, ya kalian bisa ambil 9070 XT. Dan kalau kalian pingin productivity yang berlebih, ya
Opsi gue saat ini cuma Nvidia, walaupun memang VRAM-nya lebih kecil. Coba komen di bawah menurut kalian gimana, antara RX 9070 polos atau RTX 4070 Super, kalian pilih yang mana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.